Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Mohon maaf tadi matanya lagi burem pagi-pagi. Masih pagi ya. Dan Masih pagi. hari Minggu di Hong Kong di musim panas, barangkali memang enaknya tuh tidur-tiduran, narik selimut lagi. Tapi Sam tetap semangat untuk menyapa para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Dan kita lagi-lagi nggak janjian nih, pakai baju biru-biru nih sama, walaupun saya birunya lebih ke biru muda gitu ya. Biru mentereng. Apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Dan setelah minggu lalu tuh masih sibuk dengan ulang tahun Jakarta, ada konser, kemudian ada naik transportasi gratis juga gitu ya. Dan ternyata juga di Hong Kong juga baru ulang tahun juga. Jaraknya nggak jauh. Wah, sebelum minggu lalu tuh ada Dragon Boat juga, ya nggak? Di sini banyak kegiatan sih sebetulnya. Ya nggak, ada nonton Piala Dunia dimsum, ya nggak, segala macam. Di sini juga Piala Dunianya tuh cukup ramai juga, walaupun ya mungkin nggak serame-rame tahun-tahun sebelumnya barangkali ya, karena entah ya agak berbeda nggak sih Sam vibes-nya dibanding dengan Piala Dunia tahun lalu gitu. Seharusnya ya Piala Dunia tuh diadakan waktu pada puasa, jadi pada sahur pada nonton, jadinya udah kelupaan sahur. Iya ya paling tuh cuma di mall-mall vibes-nya, kemudian merchandise-nya dijual gitu ya. Tapi sisanya sih ya mungkin karena Indonesia juga nggak masuk ke Piala Dunia kali ya. Nanti kalau misalkan Indonesia masuk ke Piala Dunia juga pasti vibes-nya juga akan lebih seru lagi. Dan semoga kedepannya deh nggak lama lagi bisa ya, kita doain ya. Saya mau mengalih ke Hong Kong dulu nih ya nggak. Hong Kong punya tempat chill. Tempat apa? Di hari Minggu. Ya nggak, tempat chill, cool and chill. Hong Kong. Buat anak-anak Gen Z ya Sam ya. Introducing New Hong Ham Harbor Front. Oh, itu baru with ya. Panoramic Victoria Harbour View, ya nggak istilahnya. Ya, sangat ini view yang spektakuler ya. Di sebuah kawasan tepi laut baru di Hong Ham di Kowloon. Baru saja dibuka untuk umum. Dulunya tempat ini adalah dermaga kereta api barang milik kereta api Kowloon Canton Railway. Ya, sekarang tempat ini disulap menjadi kawasan publik yang asyik banget. Ya, yang bikin istimewa dari sini kita bisa menikmati pemandangan Teluk Victoria yang spektakuler dengan sudut pandang 270 derajat. Wih, hebat sekali ini. Ya. Bayangin aja angin sepoi-sepoi, pemandangan laut yang indah, ya nggak, bisa ngelihat sunset, ya, gedung-gedung pencakar langit, wah, plus suasana rileks di akhir pekan, ya. Wah, langsung teman-teman rame semua banget deh pasti di sana ya Sam ya. Ya, Hong Ham Harbourfront. Baru ya itu ya tempatnya ya. Wah, coba deh Sam ke sana ya, penasaran ya. Ya makanya sekarang udah ke Hong Kong belum? Ya jangankan yang baru, Sam yang lama aja juga belum dilihat. Jadi curhat lagi kan? Curhat lagi ya. Curhat lagi, nggak usah yang baru deh ya. Yang Jakarta yang patung gimana? Jackie Chan aja juga belum. Di Jakarta masih kita masih vibes karena kita ulang tahun, tapi karena Jakarta Great Sale-nya juga masih berlangsung dengan cukup panjang, yang masih mau belanja juga masih seru banget. Karena walaupun katanya sih ada di dunia juga ada persoalan ekonomi atau apa, tapi enggak sih, yang namanya belanja tetap jalan. Rame ya? Rame ya, Jakarta Fair masih rame banget. Bayangin aja deh, Jakarta Fair seluas itu, kemudian juga yang mau masuk aja tuh antriannya juga panjang banget. Sama kemarin saya ke Dunia Fantasi ya, ke Dufan, karena kan Ancol juga ada tiket gratis masuk ya, tapi ke Dufannya enggak. Tapi
tiketnya itu beli satu gratis satu gitu. Saya sempet ke sana dan aduh aduh penuhnya itu antriannya tuh satu wahana aja tuh lebih dari 1 jam. Kalau lagi Kayak panas ya. iya malah Wih. panas banget lagi. Kebayang kayak lagi di Disneyland kali ya kalau di bulan Desember. Kalau Sam biasanya juga selama itu ya ngantri satu wahana ya. Kalau Desember enak ke Disneyland, ya dingin. Tapi antriannya juga tetap panjang kan Sam? Oh ya, antriannya panjang. Kalau di musim dingin, itu kalau kita ngantri seger, enak nggak apa-apa. Seger ya. Musim panas. Walaupun wih. 1 jam, Iya. tapi meskipun antriannya 1 juga jam, segitu ya. Antriannya bisa iya, sampai 1 jaman cepat juga. berlalu. Wih, cepat berlalu nggak tuh? Bener sih kemarin panas banget dan pas antri itu nggak ada tutupnya apa-apa, langsung matahari banget gitu ya. Ah. Aduh, dan salah juga karena nggak beli. Mateng ya nggak? Dan kan ada antrian yang fast track ya, salah juga ya. Saya pikir karena memang belum liburan dan nggak beli yang fast tracknya itu. Padahal kalau beli fast track kan nggak usah ngantri terlalu lama ya. Ketika mau beli fast tracknya udah habis ya, udah deh. Ya. Ya udah antri aja. Jadi seharian cuman bisa dapat 3 wahana udah. Ah. Itulah liburan di Jakarta, karena Jakarta juga anak-anak sekolah udah mulai libur. Jadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat liburan semuanya rame. Oke, tapi kita di Hong Kong ada tamu kita Iya. ya yang bisa mengajar bahasa Cantonese. Tapi kalau untuk berkunjung aja kalau ke Hong Kong nggak perlu belajar Kantonis kan ya? Karena kebanyakan orang Hong Kong pasti bisa Nggak bahasa perlu. Inggris ya. Ya, kalau Iya. nyasar bisa bahasa Indonesia, Mbak. Oh iya betul itu udah dijamin. Karena di mana-mana mbak-mbak itu Mana-mana pasti Mbak. mau di Hong Kong atau yang Hong Kong Island atau pulau mana gitu ya pasti mereka semua ada aja ya. Betul, apalagi tinggal daerah tolong, Mongkok, Mbak. Kim Sachoy, ya nggak, Iya. Jordan, banyak orang Indonesia, Mbak. Aduh. Dijamin deh nggak akan tersesat atau celaka gitu, nggak mungkin, tinggal minta tolong Nggak mbak-mbak. mungkin. Tapi mbak-mbaknya juga selain mereka harus belajar Indonesia, mereka juga harus pintar bahasa Kantonisnya sehingga ketika pekerjaannya juga lancar. Nah kita mau Betul. ngobrol-ngobrolnya sama siapa nih Sam? Ada Mbak Heni, ya, dia pinter sekali bahasa Kantonisnya. Mungkin nggak tahu, nanti kita ngobrol, kita tanya ya. Kenapa dia bisa sepinter itu ya bahasa Kantonisnya ya? Oke. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, seperti tadi Sam sampaikan ya, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Heni Hardia. Mbak Heni Hardia ini merupakan pengajar bahasa Kantonis dan Mbak Heni ini tergabung melalui Sahabat Pintar namanya ya Mbak Heni ya. Betul sekali. Boleh diceritain nggak Sahabat Pintar tuh apa sih Mbak? Sahabat Pintar yaitu sebuah wadah yang terbentuknya secara tidak sengaja, dan tempat ini untuk teman-teman belajar. Ada bahasa Kantonis, ada komputer, dan juga ada mengaji. Jadi kita kerjanya dapat, ilmunya juga dapat, dunia dan akhiratnya juga dapat. Masya Allah lengkap loh, ada ngajinya juga loh Sam ya. Betul, betul, Lengkap meskipun kita banget. jauh. Betul sekali. Nah ini latar belakang didirikannya ini seperti apa dan gimana Mbak Heni ini bisa sampai ke Hong Kong dan menjadi pengajar bahasa Kantonis? Ngomong-ngomong, Sebenarnya udah basic- berapa lama di Hong Kong? Iya. Jangan tanya tentang berapa lama, Pak. Kurang lebih saya yang terakhir ini hampir 10 tahun, 9 tahun sekarang. Oh, masih oke. Dan saya sama seperti teman-teman PMI yang lainnya, karena jargon kita adalah dari PMI untuk PMI, dari woman untuk woman. Jadi kita saling merangkul aja. Oke. Saya juga seorang PMI di Hong Kong, dan dasarnya kita terbentuknya Sahabat Pintar ini sebenarnya awalnya sangat simpel sekali, yaitu saya memiliki teman yang namanya Ji Suraya, itu mengajari saya laptop di sebuah McDonald dengan bermodalkan laptop yang usang, ibaratnya kayak iseng-iseng gitu aja loh Kak. Oh. Ajarin aku dong, aku sekarang lagi boring nih, ayo kita bikin apa kayak gitu doang. Mm-mm. Dan seperti teman-teman pada lainnya, waktu kita
belajar, waktu kita di McDonald itu kita posting lah di sosial media Mm-mm. dengan caption cuma, ayo nih siapa yang mau belajar bareng kayak gitu aja. Dan ternyata itu langsung viral. Tapi waktu itu belajar apa dulu, Mbak? Komputer. Oh, komputer Komputer. memang ya. Iya, iya. Oh, Karena teman saya itu basic kepintarannya di komputer. oh. Dan jadi yang terbentuk itu sebenarnya dari Kak Ji Suraya mengajak saya belajar komputer, kemudian postingan di sosial media di TikTok-nya itu viral, akhirnya Kak Ji Suraya merangkul kita karena dia tahu saya bisa kantonis, ayo gimana kalau kita berbagi ilmu dan mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung seperti itu termasuk untuk mengaji. Dan latar belakang kita itu kebanyakan anggota kita itu adalah Purna Paskibra KJRI Hong Kong. Purna, bekas jadi Paskibra ya. Paskibraka. Iya, Beda ya, iya, tim iya. elit loh, ini keren loh. Iya, jadi kita udah pada kenal nih karakter satu sama lain. Oke. Ya. Katanya juga jadi YouTuber atau apa? Sekarang YouTube lagi nggak itu Kak Sam, lagi ke Facebook aja. Facebook Pro Facebook. ya. Facebook sama TikTok. Mm-mm. Tok. Mm-mm. Ya. Ya. Dan nggak nyangkanya lagi saat kita posting itu langsung minat teman-teman itu langsung boom. Terus gimana akhirnya sekarang udah berapa banyak, Mbak? Akhirnya qadarullahnya di saat niat kita baik, kita mendapatkan jalan yang mudah, Setuju. yaitu Kak Ji Suraya memiliki sebuah agent, yaitu namanya agent sukses. Itu tuh memberikan tempat fasilitas untuk kita belajar. Dan dari agent sukses itu sendiri tidak menutup ada aturan ibaratnya dari anak agent manapun bisa bergabung di situ. Tidak harus dari anak dari agent tersebut. Mm-mm. Ini seperti Oh, keren. Terus jadi fokusnya itu belajar komputer, kemudian bahasa Kantonis sama ngaji ya. Dan Mbak Hani sendiri juga mengajar bahasa Kantonis karena memang sebelumnya apa sudah ada latar belakang sebelum tiba di Hong Kong tuh udah bisa bahasa Kantonis. Tidak. Itu semua tetap sama berproses. Berproses ya. Tapi ya semua tetap berproses. Tapi memang saya tipenya dari dulu kita belajarnya dari PT. Saya tuh suka belajar, suka menulis sampai saya memiliki buku tuh setebal kamus ini untuk bahasa Kantonis. Oh, Jadi di saat saya di Hong Kong, emang saya basicnya saya udah pernah belajar. Jadi di sini praktek. Jadi otak saya lebih cepat untuk berkomunikasi. Makanya bisa bertahan lama. Ya enggak? Ya jangan gitu toh Pak. Bertahan lama di Hong Kong tuh karena butuh duitnya Pak. Enggak, satu kesuksesan PMI adalah berkomunikasi. Betul. Dan komunikasi itu sangat penting ya. Jangan kebanyakan yang diterminate atau dimaki-maki, ya enggak. Itu biasanya bahasanya tuh entat-entut. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan, ya nggak. Jadi bukannya takut mengatakan nggak ngerti gitu, tapi ngerti nggak, ngerti katanya, tapi dikerjakannya salah. Dan mereka tuh menurut saya setelah saya mempelajari mereka, saya melihat ngobrol dengan mereka sebelum saya mengajarkan bahasa itu saya melihat latar belakang mereka, mengapa mereka bisa seperti ini. Dan kebanyakan mereka tuh kekurangannya tuh satu, mereka kurang percaya diri. Dan di saat mereka kurang percaya diri karena kan ininya kan bahasanya kan masih kosong. Jadi kan masih gini kan, nggak punya kepercayaan diri. Karena mereka mau ngomongnya takut salah, akhirnya semakin nggak ngomong semakin salah. Jadi yang saya bentuk dalam kelas terutama dalam bahasa Kantonis ini yaitu speak with confidence. Jadi kamu tuh harus percaya diri dulu. Gestur kamu tuh tegak dulu. Kamu tuh senyum dulu. Jadi kadang kita tuh belum ngomong, belum apa, orang Hongkong tuh sudah nge-lockdown kita. Iya. Ya kan, karena tekstur kita yang udah ketakutan, atau cara dress up kita yang kurang rapi, atau bagaimana. Jadi ini yang saya bentuk dulu. Setelah itu kemudian saya mulai mengenal mereka, bertanya background mereka itu seperti apa. Karena di Hongkong itu, majikan Hongkong itu tidak semua asli orang Hongkong. Contoh, ada orang yang mix dari Taiwan, dari Cina, atau dari apa, atau mungkin dari Cina Indonesia, atau mungkin mix dari Western atau apa. Jadi saya harus mengenali satu persatu dulu nih.
masalah mereka tuh di mana. Baru setelah terpecahkan, kita belajar bahasa. Oke. Tapi kan Mbak, memang yang namanya mengajarkan bahasa itu menurut saya lebih mudah daripada mengajarkan kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu nggak bisa diciptakan dalam sebulan 2 bulan. Itu adalah proses dari pendidikan orang tuanya, dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Heni ini bisa mengajarkan kepercayaan diri kepada para PMI sendiri, karena gesture itu sendiri nggak bisa diajarin kalau menurut aku ya. Nah, itu gimana caranya nih Mbak? Atau mungkin Mbak Heni sendiri punya latar belakang apa sehingga bisa memiliki kepercayaan diri yang berbeda? Pertama, memang saya dididik dari kecil memang VOC, didikan keluarga saya, ya emang harus seperti itu. Dan di Hong Kong kebetulan saya sudah sudah belajar tentang public speaking, menjadi MC, menjadi paskibra. Itu menurut saya jam terbang itu memang tidak bohong. Yes, betul. Jadi saya ingin memberikan atau menularkan semangat dan kepercayaan diri ini kepada teman-teman. Kalian tuh bisa loh, tapi kalian harus gini dulu loh, gitu loh. Ini. Iya. Dan di Sahabat Pintar juga kami tidak hanya melulu tentang belajar untuk bahasa. Sekali lagi kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tidak hanya bahasa juga, kita juga membantu teman-teman semisal di Indonesia punya UMKM atau apa, ayo kita share bareng-bareng di grup ini. Jadi kita tuh pulang jangan membawa tangan kosong. Intinya kalau sudah masuk di Sahabat Pintar PM itu seperti itu. Keren ya, jadi semuanya memang punya kemauan untuk maju gitu ya. Betul. Mbak Heni, tapi kalau misalkan Mbak Heni sendiri belajar untuk MC, public speaking dan lain sebagainya itu ketika di Hong Kong? Betul. Oh, oke. Jadi justru sebetulnya ada banyak peluang-peluang untuk bisa mengupdate diri ketika menjadi PM itu banyak banget gitu ya, ketimbang di tanah air ya? Betul. Iya, betul. Karena Hong Kong siapa yang mau berjuang dia adalah pemenang. Menurut saya seperti itu. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling menonjol. Siapa yang mau berjuang dia adalah pemenang. Dan tidak akan pernah sia-sia dengan perjuangan kalian. Serius. Saya dulu awalnya saya suka bermain waktu COVID, saya suka bermain YouTube, saya suka mengikuti kompetisi mulai dari KJRI, saya memenangkan lomba pertama dari berbagai perlombaan yang ada di Hong Kong. Dari situlah saya baru memulai tentang personal branding saya dan perlahan saya juga improve tentang diri saya. Dan sebelumnya saya mengajar kanton ini saya seorang mentor memasak sebenarnya, tapi sekarang pindahnya ke bahasa. Banyak berarti bisanya ya, mulai dari komputer bisa, kemudian kantonisnya juga bisa, memasak juga bisa gitu ya Sam ya. Wah, asik banget. Apa juga bisa. Rencananya nanti kalau mau balik ke Indonesia mau ngapain nih? Mau ketemu Kak Sam nih, join di Jakarta. Halo Hong Kong. Ke Jakarta harus cari Sekar. Iya, siap ya untuk ini ya. Jadi hostnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya, karena udah belajar public speaking juga loh Sam tuh, personal brandingnya udah dapet ya, seru banget. Iya, enggak jadi apa istilahnya nanti diwawancara sama RRI ya enggak? Iya, Oh asik, ditunggu Kak Sam. Sekar Kak Sam di sini RTHK, pendengarnya orang Kantonis ya. Tapi ngomong-ngomong ya, balik lagi ke soal bahasa Kantonis ya. Bahasa Kantonis tuh susah nggak sih Mbak di pelajaran sehingga banyak PMI yang nyampe sana tuh, kalau kata saya masih apa bahasanya tadi, bahasanya? Pelentat-pelentut gitu ya. Susah kayaknya ya. Karena bahasa Kantonis itu lebih kayak intonasi. Satu kata aja intonasi berbeda sudah salah arti. Satu kata bisa berarti 3 kata. Jadi inilah yang saya kulik dan inilah yang saya pecahkan dengan penyampaian bahasa Indonesia yang lugas. Jadi mereka biar memahami. Karena untuk acara kemarin aja di KJRI Hong Kong, saya kolaborasi dengan salah satu selebgram Hong Kong yang mengundang Kak Sam juga. Itu tuh headline kita tuh tentang hari Senin dan hari Minggu. Meskipun pengucapannya katanya sama, tapi sebenarnya pengucapannya berbeda. Contohnya gimana? Contoh, kalau hari Minggu itu kita ngomongnya singgeyat. Kalau hari Senin singgeyat. Aduh, ya susah sih. Jadi ditarik ya? Ya, singgeyat gitu. Tarik panjang sama pendek gitu ya? Okay. Iya, intonasi mempengaruhi sekali.
Salah-salah janjian bisa salah hari itu ya kalau kayak gitu ya. Iya, betul, Ya, betul kayak sekali. sepatu sama kepiting ya? Iya, sepatu, kepiting, sama isolasi. Sepatu, kepiting, sama gunting. Apa ya kemarin ya? Iya, sepatu sama kepiting. Iya, Jadi iya, berabe seperti banget itu. Kalau ya. sepatu kan high, ya nggak? Ya, Ah. hai. Ya, Kalau kepiting hai. mirip nggak? Kayak tisu sama sendok. Kalau tisu itu jikang, kalau sendok itu jikang. Ah, tuh. Aduh, belum lagi tuh nulis-nulisnya ya. Ini baru pengucapan aja nih. Coba Kalau kamu nulis ajarin nggak ada. Sekar gimana ngomong. Ngomong apa ini? Apa aja kamu kalau misalnya Sekar nggak ngerti bahasa Kantonis ya Iya, nggak? ya, misalkan nih saya kau mau kucing jadi mengkong lah. ya, misalkan saya mau kerja nih 1 bulan lagi nih, Ya. saya udah harus bisa di Hong Kong, udah harus bisa komunikasi ya. Minimal banget tuh saya bisa apa nih misalkan nih Mbak Hen. Perkenalan diri. Perkenalan Oke. aja mereka banyak yang salah. Ah, Oh Perkenalan ya. aja kayak salah ya gitu. Oke. Padahal Gimana? kalau contoh nama saya Heni ya. Ngokiu. Saya Kiu. Disebut Ngo-Q Sekar gitu ya. Ngo-Q Sekar. Wah, udah bisa nih. Kalau di Indonesia dia bilang ce. apa ngoceh? Ngoceh ngomong melulu. Ngoceh. Walah, jadi memang harus basic-basicnya itu juga nggak mudah ya ternyata Mbak Heni Iya. ya. Iya, betul. Oke, dan Sama Jack ya nggak? Dan menurut saya gini, karena mungkin kesalahannya adalah Mm-mm. sebenarnya teman-teman PMI itu di PT sebenarnya sudah dibekalin, tapi Iya. karena mereka belum sampai datang di Hong Kong, Mm-mm. jadi mereka tuh sebenarnya bahasa Hong Kong itu hanya cukup pengertian satu persatu kata itu sudah dipahami. Kayak contoh kayak kulkas, Mm-mm. shoot kwai, shoot Mm-mm. itu artinya es, kwai itu artinya apa itu Lemari. lemari. Mm-mm. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka ngomongnya shit kwai itu nggak tahu, mereka pikir itu adalah satu kata. Padahal kalau kita pecah itu berarti dua kata. Oh. Tapi Nah dari sini ini yang saya pecah dengan mereka. oh, oke. Jadi ini lebih ke pendalamannya ya. Tapi Mbak Betul. Heni, kalau orang-orang itu biasanya berapa lama untuk bisa butuh waktu untuk bisa sampai lancar? Nah kalau masalah ini kemarin di Beda-beda ya. KJRI, Heeh. iya betul. Kemarin di KJRI Ramayana sesuai Bapak Hendri sampaikan karena usia kita yang tidak muda lagi kan pasti otak kiri dan otak kanan gitu kan. Kemarin penyampaiannya seperti itu karena usia kita yang sudah bukan dari lahir dan ini bukan bahasa ibu kita, jadi emang rada kesulitannya di sini. Hmm. Dan di balik kelas bahasa kantor ini banyak cerita yang menurut saya tuh benar-benar kayak menyentuh sekali ya. Kalau saya Misalnya? mengulik bahasa Kantonis aja. Mm-mm. Misalnya Seperti apa mereka yang menyentuh? misalnya mereka tuh datang menangis hanya karena mereka mau di interminate. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak suka belajar bahasa, nggak suka. Kalau Iya, mereka boleh susah. memilih, pasti mereka tuh milih main, milih apa. Tapi karena tuntutan pekerjaan, Mm-mm. mau di interminate lah, udah diancam majikannya lah, seperti itu. Dan mereka ada yang sampai nangis, Miss. Doain aku ya kalau sampai bulan ini aku nggak bisa bahasa, aku mau dikeluarkan sama majikanku. Nah, itu. Seperti itu. Dan yang paling yang saya takutkan adalah apa? Dapat WhatsApp. Miss, akhirnya saya di notis, saya harus pulang Indonesia. Saya Oh. bagaimana ini, Miss? Gitu. Dan juga ada beberapa teman yang dari Makau, ada teman yang dari Taiwan, ada teman yang dari Singapura yang sekarang calling visa mau ke Hong Kong. Mereka belajar bergabungnya di kelas kami. Kelas online kita sementara ini, saat ini ada 376. Oh, banyak banget ya. Dan itu berbayar ya, Mbak? Free. Oh, Kita free. keren. Ya, kita free, tidak memungut sama sekali. Dan untuk sementara ini ada salah satu pihak yang mendukung kami, yaitu dari AUA Money untuk pertama. Dari mana? AUA Money, Apa tuh? pengiriman uang, aplikasi pengiriman uang. Oh. Kan kita kan juga butuh transportasi, maksudnya bukan transportasi aja, kayak kalau kelas Kantonis nggak ada yang dibutuhkan apa-apa ya. Kalau maksudnya kalau kebutuhan yang secara signifikan seperti kelas ngaji itu kan butuh Al-Quran, butuh Iqra. Kalau komputer kan kadang mereka juga butuh ngeprint atau bagaimana cara mereka mengoperasikan itu kan, seperti itu.
Oke, keren banget ya Sam ya. Dan itu hanya untuk PMI atau siapa aja boleh bergabung, Mbak? Dari PMI untuk PMI atau CPMI. Oh, CPMI gitu Sekar ya. mau Iya. bergabung. Kapan nih Kak Sekar ke Hongkong, main dong ke kelas kami? Mau sih Mbak, cuma kemarin tuh aku udah 3 kali ke Hongkong belum kenalan sama Mbak Heni, jadi belum sempat ketemu. Nah, Sayang itu sekali. kesempatan libur, kan ke Hong Kong nggak perlu visa. Oh, kamu nggak perlu visa Pak? Iya, Iya, langsung jalan. iyalah ke Hong Kong, orang Indonesia nggak ke Hong Kong nggak perlu visa. Hmm. Biar sekalian belajar bahasanya langsung ya. Iya. Iya, benar. Jadi kami tetap berharap semoga kebaikan agent sukses selalu mendukung kami, tetap memberikan tempat karena di Hong Kong kan untuk mencari tempat kan mahal sekali Kak Sam, betul? Ya. Ya, betul sekali. Amin. Itu tempatnya sekali dikasih tempat berapa besar ini? Tempatnya gede sekali, itu bisa muat. Tempatnya gede banget Kak Sam. Oh, ada beberapa ruangan ya. Kayak di gudang gitu. Enggak, bukan. Bener-bener sebenarnya itu kayak tempat penyewaan untuk memasak gitu loh. Jadi kayak kitchen kayak gede kayak gitu loh. Bisa untuk pertemuan atau apa itu. Hmm. Dan Kayaknya itu benar-benar free untuk kami. Sam mulai terinspirasi juga ya Sam untuk membuka kelas bahasa Kantonis juga ya. Ya orang tuh kadang-kadang PMI kita tuh kadang-kadang mentalnya juga perlu digosok. Ya nggak? Kadang-kadang mereka they easily give up. Betul Pak. Mereka sebenarnya percaya diri tapi kadang butuh dipush. Iya, harus digembleng lah istilahnya, ya nggak? Iya, Ngapain ke Hong Kong, ya nggak istilahnya gitu. Kadang-kadang mereka, padahal kayak pembantu saya aja, ya nggak, diomelin, tapi nggak pernah ini lupa, sering ngelamun. Terus kadang mereka tuh ada di zona nyaman. Di zona nyaman tuh kadang dapat majikan baik, zona nyaman. Dapat majikan yang bisa bahasa Indonesia, zona nyaman. Setelah majikannya bahasa Indonesianya mau finish, baru kelabakan cari majikan terus menuntut mereka untuk bisa Kantonis. Kadang mereka seperti itu. Iya, makanya kadang-kadang saya bilangin sama teman-teman, ya nggak, challenge yourself, ya nggak. Istilahnya maunya jangan yang enak aja, istilahnya jaga nenek, jaga kakek. Dia bilang, Kak Sam, katanya ada nggak kerjaan jaga nenek, jaga kakek, ya nggak, yang nggak bisa ngomong katanya. Ya ampun. Yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa jalan katanya. Ya nggak, jadi tinggal didorong aja, ya nggak. Ya nggak. Jadi Banyak. nggak usah. Tapi Mbak Heni sendiri apakah jaga kakek atau jaga nenek kayak Sam bilang? Tidak, saya jaga bayi dari lahir. Waduh, itu lebih challenging lagi. Iya, saya jaga bayi dari lahir. Saya bersyukur sekali karena mendapatkan majikan yang mendukung saya. Even yang dulu saya benar-benar nggak bisa memegang oven sampai saya bisa menjadi mentor, saya bisa juara ke sana ke sini karena dukungan dari mereka juga. Dan mereka itu adalah seorang guru. Oh, pantesan. Bapak saya adalah guru bahasa Kantonis. Oh. Dan saya guru fisika. Jadi bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendekatkan diri dengan ibaratnya dengan murid atau bagaimana, itu saya tuh kayak spontan aja Diajarin ya? menyerap Majikan apa cewek yang sebagai apa? Guru guru juga. fisika, Guru apa? guru Guru fisika, fisika. 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 Oh. Ya. Jadi Bapak lihat kan di belakang saya ini banyak buku karena Iya, tuan iya. saya itu kutu buku. Kutu buku, dia tuh pembaca sekali. Dan ini ternyata juga salah satu keuntungan karena Mbak Heni ini punya support system yang luar biasa dan ini nggak ganti ya Betul. dari awal kerja ya. Iya betul. Jadi di sini saya juga memberikan pengertian kepada teman-teman. Contoh nih, ini pengalaman saya pribadi. Di saat teman-teman datang di Hong Kong itu menemukan majikan yang mungkin bukan guru ya, maaf mungkin ya orangnya yang tidak begitu tinggi Educated ya. pendidikan, ya otomatis kan cara ngomong mereka kan Beda. bahasanya kasar. Kasar. Betul kan? Nah, dan di saat teman-teman kita datang di Hong Kong menganggap bahasa itu adalah bahasa baku. Nah, ini yang paling berbahaya. Bahasa apa? Baku. Bahasa kasar, baku. Karena kita baku. datang di Hong Kong mendapatkan majikan yang ngomongnya kasar, mereka menganggap ini adalah bahasa yang benar. Bahasa yang Dipraktikkan baku. lagi gitu, misalkan di pasar di mana gitu kan. akhirnya kita terkesannya kok ngomongmu kok Iya, kasar. iya, Jadi iya. ini seringkali saya
saya ulangi, kalau kamu ngomong kayak gini jatuhnya seperti ini, intonasinya seperti ini, seperti itu. Wah seru banget nih kalau jadi PMI itu memang harus kayak Mbak Heni ya. Jadi di tempat kerja itu mendapatkan nggak cuma dapat cuan aja ya Sam ya, tapi mendapatkan banyak, yang paling penting adalah kemajuan untuk diri sendiri. Ini nggak sia-sia banget, jadi menang banyak kalau istilah aku. Ya, alhamdulillahnya. Dan kita juga harus pintar-pintar nih, selektif nih. Kita kan nggak selamanya, maksudnya nggak selalu di rumah. Kita kan juga bisa libur atau Iya. apa. Kita mencarilah lingkungan yang mendukung. Yes. Contoh, gabung dengan Paskibraka KJRI Hong Kong, Iya. mengikuti lomba-lomba atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Pasti. Tapi mereka lebih senang TikTok kan? Nggak apa-apa Boleh. TikTok kan nggak apa-apa. Nggak TikTokan, apa-apa. dangdutan, ya nggak? Iya, sebenarnya di komen-komentar itu juga banyak pro dan kontra sih Kak Sam. Iya. Yang kayak omongan, kamu tuh bukan orang Hong Kong, berani-beraninya kamu ngajarin Kantonis kayak gitu. Itu yang ngomong orang Indonesia sendiri. PMI Iya, sendiri. iya. Terus ada yang komentar kayak gini, kamu udah di sini udah 2 tahun kok nggak bisa bahasa sama sekali. Kamu kok mau-maunya sih belajar bahasa? Terus kayak kamu kalau emangnya salah majikanmu, kamu nggak belajar, karena gini, kesalahan teman-teman belajar kanton itu gini. Di saat mereka dapat majikan, terkadang majikannya itu tuh tidak membenarkan kata yang salah. Mereka tuh punya bahasa sendiri. Oh. Itu yang paling berbahaya. Jadi sebenarnya cece-nya itu ngomongnya salah, tapi dari majikan tidak pernah dikomplain. Males ya. Males, yang penting aku udah ngerti maksudmu, udah ngerti apa. Ya itu sebenarnya menghancurkan. Betul. Oke. Aduh ini seru banget sebenarnya ngobrol sama Mbak Heni. Kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi Mbak Heni kalau memang ke Jakarta kabarin aku ya. Nanti kita interview lagi di studionya RRI Voice of Indonesia dan ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, terima kasih atas Iya. invite-nya hari ini. Kita yang makasih ya, seru Ini banget jangan ya. lupa nanti kalau udah di ini ya nggak, nanti di share-nya kalau udah siarannya. Iya Kak Sam, iya. Oke. Oke, terima kasih. Makasih. Halo Jakarta, halo Hong Kong. Terima kasih Kak Sam. Salam sehat semuanya. Sampai Terima jumpa kasih. di lain Bye-bye. kesempatan. Dah. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Keren banget ya. Aku suka banget dengar kisah inspiratif dari para pekerja migran. Pokoknya kalau PMI yang datang ke Hong Kong terus kemudian jadi makin pinter, aku tuh rasanya ikut bangga banget sama saya tuh. Yang dia bilang tuh hari Minggu sama hari Senin. Sampai sekarang juga saya juga agak ini. Makanya kalau hari Minggu saya bilang Singkeyat. Kalau hari Senin Monday. Saya nggak pernah bilang Singkeyat. Oh Ya gitu. nggak? Karena masih agak ini ya. Yat, yat, yat. Tapi kalau untuk orang Hongkongnya sendiri masih suka ada salah paham nggak sih antara hari Minggu dan enggak, Senin? mereka mungkin udah di tune ya intonasinya ya. Jadi ini, tapi saya juga masih ada agak keliru. Ya, terus terang aku ini. Ya. Ini Sam yang udah 26 tahun loh di Hong Kong ya. Iya, makanya saya nggak ini. Ya nggak. Ada yang kayak takut salah ngomong ya nggak, istilahnya, mendingan saya pakai bahasa Inggris. Ya. Gitu. Betul, karena memang bukan penutur asli ya jatuhnya ya, Sam juga ya. Menarik. Iya. Di Hong Kong, di museum yang terkenal ya, sekarang sedang berlangsung pameran spesial bertajuk dengan desain Desain Ya, desain ya, ada ahnya. Experience the wonder of everyday design, ya nggak? Namanya mungkin terdengar sederhana, tapi konsepnya sangat unik. Pameran ini mengajak kita, termasuk anak-anak, untuk melihat dan merasakan keajaiban desain dalam aktivitas sehari-hari yang sering kita anggap biasa. Misalnya berjalan, makan, atau duduk.
Semuanya itu ternyata melibatkan desain mulai dari benda sederhana seperti sumpit, sikat gigi, hingga hal-hal besar seperti bus dan lampu lalu lintas. Jadi ada desain ya, ada di M Plus ya, Museum M Plus dekat West Kowloon ya. Jadi teman-teman bisa ke sana untuk melihatnya ya. Oke, menarik banget sih. Benar banget ya, ternyata kadang-kadang tuh kita berpikir kalau desain itu apa adanya, ternyata desain itu ada tujuannya masing-masing dan kemudian ada latar belakang dan sejarahnya. Menarik sih. Iya, abis dari Hong Ham ya, nggak lihat ini pemandangan ini yang dengan angin sepoi-sepoi, langsung ke Museum Ke M Plus. Oke. Lihat desain Desain Ini saya tahu nih, ini yang nyiptain judulnya yang unik-unik itu tuh biasanya Gen Z tuh. Bukan milenial ya. Untuk lihat desain desain itu kadang-kadang kita belajar Kantonis juga ya, kadang-kadang kita dilecehin ya nggak, ngoh, dia bilang ngoh, katanya ngoh kan saya itu. Iya. Kalau di Indonesia katanya wah apa itu ngoh katanya. Tapi kemarin Sam itu juga jadi pembicara sebagai ini ya, sebagai guru bahasa juga. Iya, ngomong sedikit. Waduh, saya penasaran. Memotivasi mereka lah istilahnya. Saya pikir Sam yang ngajarin bahasanya bisa langsung pinter banget nih kayaknya nih anak. Iya, saya ngajarin pada ketawa semua. Langsung kacau ya yang ada ya. Ya iyalah. Belajar bahasanya. Saya ngajakin ya nggak, ngojek. Ngonya aja bahasa kantor, Jack bahasa Indonesia. Saya udah lupa lagi loh tadi gimana? Ping apa? Ngo tuh saya. Iya. Ngoyu sekvan gitu. Ngoyu sekvan. Saya mau makan nasi, mau makan. Ya bisa lah nanti belajar sama Sam lah. Ya. Oke, pendengar terima kasih atas kebersamaan kita. Yang mau lanjut belajar bahasa Kantonis nanti bisa di minggu depan ya sama Sam lagi ya. Iya, dan itu di like, di subscribe dan di share ya teman-teman semua. Itu pesan-pesan mungkin minggu depan itu kita bacain. Karena kita dari tadi asik banget ngobrol sama narasumber ya. Terima kasih pendengar, kita jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.